Keanehannya itu ada pada si karang babut ini bre ya, yang dia nggak mau mekar sempurna bre ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya bre ya. Oke, pada video kali ini bre aku akan update untuk Pico Reef Tank aku di hari ke-37 ya bre ya. Nah, perubahan apa yang terjadi selama 37 hari ini ya, termasuk jumlah biotanya juga ya sejak update terakhir ya bre ya. Nah, di sini yang pertama kalau ngomongin soal biota, di sini ada penambahan pada satu bre ya. Ada penambahan dan ada kekurangan juga ya bre ya. Nah, kalau untuk penambahannya itu mungkin ada pada ikan Nemo ini bre ya, dan ini ikan Nemo ini baru aku beli tadi siang ya. Itu aja. Dan untuk perubahannya sendiri itu mungkin ada pada si ini bre, apa, si Zoa ini ya. Si Zoa ini kemarin kan masih satu koloni tuh di satu batu, itu sudah aku frag bre ya. Itu sudah aku frag sebagian dan aku potongin ya. Nih kalau kalian bisa lihat itu aku frag sendiri ya, aku frag ke potongan dari detrok ya, yang aku potong sendiri dan aku bentuk bre, kemudian aku lem ya. Dan alhamdulillah juga masih sampai sekarang ini masih mekar sempurna bre ya, sama seperti awal datang ya. Karena yang ditakutkan kan habis dipotong salah potong dan nggak mekar ya bre ya, ternyata masih mekar ya bre ya. Oke, kalau dari perubahannya sih itu sih ada pada zoanya ya. Nah, kemudian kalau untuk dari kekurangannya, pengurangannya itu ada pada si ini ya, apa sih, keong turbonya kemarin kan itu update terakhir itu ada dua bre. Nah, entah kenapa yang satunya itu keluar dari akuarium bre ya, itu nggak ketahuan. Baru ketahuannya itu tadi pagi pas aku cari-cari ya, ternyata dia jatuh ke bawah sana bre, jatuh ke bawah dan akhirnya dikerubungin semut dan mati bre ya. Dan itu juga apa, aku berharapnya kemungkinan ya palingan masuk ke dalam, ternyata nggak masuk ke dalam bre ya. Nah, itu untuk cangkangnya bre ya, karena kenapa aku taruh di situ, karena aku ngiranya dia cuman masuk ke dalam bre. Ternyata pas setelah aku cek dia ada semut ya bre yang ngerubunin, kemudian sudah habis dimakan semut ya, makanya ya hitungannya nggak selamat lah ya. Turut berduka cita untuk si keong turbo yang satu ya, karena aneh aja gitu loh, ngapain coba keluar dari akuarium gitu kan. Dan juga untuk perubahan pada bre ya, ini aku mau sharing juga sedikit ya. Kemarin ya, hitungannya ya kemarin lah ya, ini kan sebenarnya biasanya untuk akuarium Pico Reef Tank aku ini bre, ini aku pakai sistem dosing iya plus water change juga iya. Biasanya aku 3 hari sekali itu water change sebanyak 1 liter air bre, atau sekitar 5% air ya. Nah, dan kemarin aku sempat nonton beberapa video ya, katanya kalau sudah dosing itu nggak perlu lagi untuk water change sering-sering ya bre, itu udah nggak perlu. Nah, jadi ya udahlah aku ikuti lah bre ya. Yang biasanya kemarin terakhir water change itu di hari Jumat, sekarang hari Rabu ya. Nah, biasanya kalau hari Jumat itu aku water change 5%, nanti hari Seninnya itu aku water change lagi bre. Cuman karena aku ngikutin video itu, jadi aku nyoba nggak water change bre. Nah, dan anehnya, ada keanehannya pas kemarin bre ya, di hari Selasa kemarin ya. Itu keanehannya itu ada pada si karang babut ini bre ya, yang dia nggak mau mekar sempurna bre ya. Intinya nggak seperti biasanya lah ya. Kalau kalian biasanya nongkrongin akuarium kalian di depan, pasti kalian tahu lah ini yang mekar, ini enggak, ini mekar maksimal, ini enggak. Nah, seperti itu bre. Jadi kemarin itu dia hampir mekarnya itu kurang maksimal bre, enggak seperti biasanya nih. Nanti aku tunjukin aja videonya ya. Nah, kayak gini ya bre ya, dia menurut aku ini enggak mekar maksimal karena si tentakelnya itu enggak nyampe ke bawah-bawah gitu bre. Biasanya dia kalau dia mekar maksimal dia bakalan nyampe ngelebihin si fragnya ini bre. Nah gitu, jadi akhirnya ya aku coba teliti, ternyata ya udahlah. Tadi siang jadi aku coba water change lagi bre ya, seperti biasanya ya. Aku water change 5% air dan akhirnya
dia setelah beberapa jam ya, mungkin sekitar sejam atau 2 jam setelah water terjang, dia langsung kembali normal lagi bre. Dia ibaratnya mekarnya sempurna lagi bre, nggak seperti kemarin bre. Ya mungkin ya memang sih kata karakteristik setiap akuarium, setiap tank itu pasti berbeda-beda ya dengan tank lainnya ya, nggak mungkin sama gitu loh. Ada yang biasanya yang nggak water change itu bagus, ada juga yang ibaratnya kayak punya aku ini bre ya, kayaknya dia kalau water change itu malah lebih bagus gitu loh. Karena di sini aku dosing ya bre ya, aku dosing Big 3 pakai yang dari Red Sea ya, itu KH-nya 0,3, dengan CA dan MG-nya itu 0,2 bre masing-masing. Nah, KH-nya itu aku 0,3 karena aku punya alat ukurnya bre yang dari Salivert. Jadi aku bisa kira-kira kebutuhan dia untuk perharinya itu berapa gitu loh. Nah, dan untuk CA sama MG-nya itu aku nggak punya alat ukurnya bre. Jadi ya mau nggak mau dari sistem water change itu. Nah, jadi sumpamanya nih aku dosing CA sama MG ketinggian, nah dengan water change itu maka akan kembali normal bre ya. Sama juga kalau misalnya kerendahan kan, kalau kerendahan dengan water change maka akan kembali normal lagi kan, meskipun karena water change-nya sedikit ya naiknya ya juga sedikit ya. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay lah ketimbang nggak sama sekali ya bre ya. Jadi untuk KH-nya itu juga bre kemungkinan ya bakal berubah juga ya, meskipun di sekarang ini aku naikkan di 8 DKH ya. Karena kalau untuk aku pakainya kan garam Blue Treasure tuh. Itu garam Blue Treasure itu kalau kita bikin jadi kita olah ya, kemudian jadi air asin, itu aku sudah pernah coba cek bre, kalau untuk di salinitas 25 atau 26 itu nilai KH-nya ada di 7,5 bre. Nah, jadi kemungkinan kalau seumpamanya begitu di akuarium ini aku ini ada di nilai KH 8 saat water change, kemungkinan akan turun bre ya, karena untuk nilainya sendiri ada di 7,5 ya. Dan itu belum aku cek ya kalau aslinya itu berapa kalau untuk di Blue Treasure, karena juga aku belinya itu repack-an bre, nggak langsung satu bungkus yang 6,7 kilo gitu. Nah, dan untuk ini juga bre ya, sebentar. Dan untuk skimmer aerator yang kemarin kita beli ya, ternyata kan kemarin kan aku pakai 3 output tuh bre. Ini yang dua-duanya aku pakein aja ke satu ini ya, pakai 2 output plus satu tambahan lagi ya, pakai aerator yang satu lubang juga yang punya aku yang nggak kepake, dan itu masih nggak mampu ya. Ternyata permasalahannya itu ada pada aerator kayunya bre. Jadi yang bawaannya si skimmer ini dia agak tersumbat, jadi itu yang bikin udara jadi susah keluar ya bre ya. Jadi permasalahannya di situ. Akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu itu aku nyoba belikan yang wooden aeratornya itu yang dari Vivaria. Aku beli dari Javarif ya kemarin lewat Tokped ya. Itu dapat di harga 55.000 ya pakai bonusan ya. Nah, akhirnya begitu aku pakai yang Vivaria itu kok sudah normal lagi bre ya. Jadi ini sekarang meskipun hanya menggunakan satu output gini yang aerator biasa, dia bisa disetel kering basahnya bre, enak ya. Ketimbang sebelumnya waktu awal aku review ya. Jadi permasalahannya cuma ada di wooden aeratornya ya bre ya. Oke, itu juga. Dan di sini juga aku lagi cycling air ini aqua tank juga ya. Sebenarnya tank ini fungsinya untuk tank karantina aja bre ya, karena di sini kan sudah aku pelihara ikan nih. Itu jaga-jaga kalau misal di sini ikan ini kena WS bre. WS bre ya. WS itu wet spot ya, bintik-bintik putih yang biasanya ada di badannya. Nah, jadi aku bisa taruh di tank karantina, dan aku biasanya pakai heater juga nanti bre ya. Itu bisa di set ke 31 32 biasanya untuk menghilangkan white spot pada ikan bre ya. Nah, itu sih pengetahuan aku sih kalau waktu main air tawar ya. Dan ya, ini sekarang hari Rabu ya. Nanti kemungkinan hari Minggu bakalan aku tambah lagi bre biota bre ya. Itu karang yang mudah-mudah, yang ibaratnya yang tahan banting ya, kayak karang kuku atau soja gitu-gitulah ya. Nggak usah yang sulit-sulit, karena ini juga Pico lebih rentan ya kalau kita bilang ya. Ya meskipun banyak yang nyaranin kalau untuk pemula itu main akuarium lebih besar itu lebih nyaman ya, ibaratnya yang lebih kemungkinan berhasilnya itu lebih besar.
Cuman karena tempatnya terbatas ya udah aku main Pico aja bre, sambil baca-baca juga di forum-forum ya, termasuk di grup-grup Facebook juga. Dan ya itu aja bre ya untuk video kali ini. Oh ya, dan ini aku juga mau update ya, kalau untuk nilai KH nya dari si akuarium Pico Reef Tank ini ada di 8, ada di 8 DKH bre ya. Itu kalau aku dosing bre ya, karena aku naikin sampai 8 kan, ada di 8 DKH, dan itu aku pertahanin ya. Nah kalau misalnya aku nggak pakai dosing bre, kalau misalkan ngandalin dari water change aja, itu bisa ada di 7,5 bre, karena garam Blue Treasure Repack yang aku pakai itu sudah aku cek ya, waktu awal bikin, waktu aku olah terus aku cek, itu ada di 7,5 bre DKH. Nah itu aja untuk kalsium sama magnesiumnya, itu aku nggak cek karena nggak ada alat ukurnya. Kalau untuk di salinitas aku main di 25 atau 26 ya, 25-26. Dan untuk pH nya ini ada di 8,3 bre ya. Oke itu aja bre ya, untuk video kali ini ya. Kemungkinan untuk kedepannya bakal aku update terus bre ya. Semoga ini bisa bertahan dan bisa nambah biota terus bre ya, tanpa ada yang mati ya bre ya. Kalau sejauh ini sih yang mati cuman sih keong turbo ya, itu pun karena insiden ya, dia keluar dari akuarium. Oke, kalau untuk video ini kayaknya sampai di sini aja bre ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan salam reverse.